Bagaimana jika seorang raja tidak hanya memerintah rakyatnya, tetapi juga melihat masa depan bangsanya sendiri? Bagaimana jika sabda yang diucapkan ratusan tahun lalu masih terasa hidup, masih terasa nyata, dan masih membuat kita bertanya hingga hari ini? Inilah kisah seorang pangeran yang lahir bukan hanya sebagai pewaris tahta, melainkan sebagai penafsir zaman. Namanya terus dibisikkan sejarah. Sabda-sabdanya dipercaya sekaligus ditakuti. Malam ini, kita akan menelusuri jejak Jayabaya, raja, peramal, dan saksi masa depan tanah Jawa. Selamat datang di Naninu Story, tempat di mana kisah-kisah masa lalu kembali bernapas, dan legenda tidak sekadar menjadi cerita. Di channel ini, kami mengajak Anda menyusuri lorong waktu, mengungkap sejarah, mitos, dan misteri Nusantara, dengan narasi yang dalam, nyata, dan penuh makna. Pada episode kali ini, kita akan memasuki kisah epik tentang Pangeran Jayabaya dari Kerajaan Kediri, seorang pemimpin yang diyakini mampu membaca arah zaman, jauh melampaui masa hidupnya sendiri. Siapkan diri Anda, dengarkan dengan hati, karena kisah ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang kita hari ini. Inilah kisah Pangeran Jayabaya, hanya di Naninu Story. Pada suatu masa ketika tanah Jawa masih diselimuti kabut kepercayaan dan bisikan para dewa, lahirlah seorang pangeran yang kelak namanya menggema melampaui batas zaman. Ia adalah Jayabaya, putra mahkota Kerajaan Kediri, kerajaan besar yang berdiri di tepian Sungai Brantas, urat nadi kehidupan tanah Jawa. Malam kelahirannya tidaklah biasa. Langit Kediri bersinar redup, bintang-bintang seakan beringsut dari porosnya. Angin berembus membawa harum bunga hutan, sementara burung-burung malam terdiam, seolah dunia sedang menahan napas. Para empu istana yang bertapa sejak petang merasakan getaran aneh dari bumi, sebuah tanda yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Ketika tangisan bayi itu memecah kesunyian, kilat menyambar jauh di ufuk timur tanpa suara guntur. Sang permaisuri menggenggam erat kain pembungkus putranya, matanya berkaca-kaca bukan oleh rasa sakit, melainkan oleh firasat yang tak terucap. Bayi itu menatap dunia tanpa tangis berkepanjangan, tatapannya tenang, dalam, seolah telah mengenal kehidupan jauh sebelum ia dilahirkan. Keesokan paginya, istana gempar. Para brahmana, resi, dan empu dikumpulkan oleh sang raja. Dalam keheningan pendapa agung, mereka memejamkan mata, membaca tanda-tanda alam, menafsirkan wahyu yang turun bersamaan dengan kelahiran sang pangeran. Salah satu resi tertua bangkit dengan tubuh gemetar. Paduka Prabu, ucapnya lirih namun tegas, anak ini bukan sekadar pewaris tahta. Ia adalah titisan zaman. Lidahnya kelak mengandung sabda, dan sabdanya akan melampaui masa hidupnya sendiri. Ucapan itu membuat seluruh pendapa terdiam. Sang raja memandang putranya dari kejauhan. Dalam diam, ia menyadari bahwa takdir anak ini akan jauh lebih berat daripada sekadar memerintah kerajaan. Ia akan memikul nasib rakyat, tanah, bahkan masa depan Jawa. Hari-hari berlalu. Pangeran Jayabaya tumbuh sebagai anak yang berbeda. Ia jarang bermain seperti anak-anak istana lainnya. Ia lebih sering duduk di tepi sungai, menatap aliran air seakan berbincang dengan waktu. Kadang ia berbicara tentang hal-hal yang belum pernah terjadi, tentang panen gagal, tentang peperangan jauh di barat, bahkan tentang penderitaan rakyat yang belum dialami siapapun. Para pengasuh menganggapnya hayalan anak kecil. Namun para empu tahu, kata-kata itu bukan sekadar imajinasi. Ada daya gaib yang menyertai setiap ucapannya. Di usia belia, Jayabaya mulai diajarkan ilmu kanuragan, tata pemerintahan, sastra, dan filsafat Jawa. Namun pelajaran yang paling ia sukai adalah tapa dan semedi. Dalam keheningan itulah, ia mengaku mendengar bisikan alam, suara leluhur, suara tanah, suara masa depan. Tanpa disadari siapapun, takdir besar telah mulai bergerak. Pangeran Jayabaya bukan hanya akan menjadi raja. Ia akan menjadi cermin zaman, penafsir masa depan, dan saksi bisu runtuh bangunnya peradaban Jawa. Dan semua itu bermula dari seorang bayi yang lahir di malam sunyi, ketika alam sendiri tunduk pada kedatangannya. Sejak memasuki usia kanak-kanak, Jayabaya tidak dibesarkan seperti pangeran kebanyakan. Ia memang tinggal di dalam tembok istana Kediri,
tetapi jiwanya di tempat jauh dari Gemerlap Singgasana. Sang raja, yang sejak awal menyadari beratnya takdir putranya, menyerahkan pendidikan Jayabaya kepada para empu terbaik di tanah Jawa, mereka yang tidak hanya menguasai ilmu perang, tetapi juga memahami rahasia hidup dan kehendak zaman. Setiap fajar menyingsing, Jayabaya kecil telah bangun sebelum matahari muncul. Ia membersihkan diri di sungai, lalu duduk bersila di pendapa kecil yang menghadap ke timur. Di sanalah ia belajar mengatur napas, menenangkan pikiran, dan mendengarkan denyut alam. Para empu mengajarinya bahwa seorang pemimpin sejati harus lebih dulu menaklukkan dirinya sendiri sebelum menaklukkan dunia. Ilmu kanuragan diajarkan tanpa kekerasan. Jayabaya dilatih bukan untuk memukul, melainkan untuk memahami gerak lawan, membaca niat sebelum serangan terjadi. Tubuhnya memang belum kuat, tetapi pikirannya tajam dan jiwanya kokoh. Setiap gerakan ia lakukan dengan kesadaran penuh, seolah tubuh dan batinnya telah menyatu. Di luar pelajaran fisik, Jayabaya dikenalkan pada sastra kuno, kidung leluhur, dan falsafah Jawa. Para empu sering mengajaknya menyusuri desa-desa, melihat langsung kehidupan rakyat. Di sanalah Jayabaya belajar bahwa kerajaan bukanlah istana, melainkan manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Tangis petani, tawa anak-anak, dan doa-doa sederhana rakyat kecil meresap dalam hatinya. Namun pelajaran paling berat justru datang saat Jayabaya memasuki masa remaja. Salah satu empu tertua memintanya meninggalkan istana untuk sementara waktu. Tanpa pengawal, tanpa kemewahan, Jayabaya harus menjalani laku prihatin, menempuh jalan sunyi demi mengenal hakikat dirinya sendiri. Ia dibawa ke hutan, ke gua-gua sunyi, dan ke tempat-tempat pertapaan yang jauh dari keramaian. Di sana, Jayabaya bersemedi berhari-hari, hanya ditemani suara angin dan gemericik air. Dalam kesunyian itulah, pikirannya sering dibanjiri gambaran-gambaran asing, negeri-negeri yang belum dikenal, rakyat yang tertindas, dan zaman-zaman yang belum lahir. Kadang ia terbangun dengan dada berdebar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Apa yang ia lihat terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi, namun terlalu jauh untuk disebut kenyataan. Para empu tidak memberi jawaban pasti. Mereka hanya berkata, terimalah penglihatan itu. Kelak waktu akan mengungkap maknanya. Jalan sunyi itu mengubah Jayabaya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih dalam, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Ia tidak lagi memandang tahta sebagai kehormatan, melainkan sebagai beban yang harus dipikul dengan keikhlasan. Ketika akhirnya ia kembali ke istana, sorot matanya berbeda. Ada ketenangan, tetapi juga kesedihan yang samar, seolah ia telah melihat masa depan yang tidak sepenuhnya indah. Para empu saling pandang, menyadari bahwa sang pangeran telah melangkah lebih jauh daripada yang mereka bayangkan. Didikan telah selesai, tetapi perjalanan batin Jayabaya baru saja dimulai. Jalan sunyi yang ia tempuh kelak akan menuntunnya pada wahyu besar, sabda yang akan dikenang, dipercaya, dan diperdebatkan sepanjang masa. Hari penobatan itu tiba bersamaan dengan langit Kediri yang cerah namun hening, seolah alam sendiri menanti perubahan besar. Genta istana berdentang perlahan, memanggil para pejabat, brahmana, dan rakyat untuk berkumpul di pendapa agung. Di sanalah, seorang pangeran yang telah ditempa jalan sunyi akhirnya melangkah menuju takdirnya sebagai raja. Dengan busana kebesaran kerajaan, Jayabaya berdiri tegak di hadapan singgasana. Wajahnya tenang, tanpa senyum berlebihan, tanpa sorot ambisi. Ketika mahkota diletakkan di kepalanya dan gelar raja diumumkan ke seluruh penjuru istana, sorak rakyat bergema. Namun di dalam batinnya, Jayabaya justru merasakan beban yang lebih berat daripada kegembiraan. Ia memahami bahwa naik tahta bukanlah puncak perjalanan, melainkan awal dari pengabdian panjang. Sabda para empu terngiang kembali di benaknya. Seorang raja bukan milik dirinya sendiri, melainkan milik rakyat dan zamannya. Masa awal pemerintahannya diwarnai ketenangan yang jarang terjadi. Jayabaya tidak terburu-buru mengubah tatanan kerajaan. Ia lebih memilih mengamati, mendengarkan keluhan rakyat, menelaah laporan pejabat, dan merasakan denyut kehidupan di luar tembok istana. Ia sering menyamar dan turun ke desa-desa, menyaksikan langsung sawah yang mengering, pasar yang sepi, dan keluarga-keluarga yang berjuang mempertahankan hidup. Dari pengamatan itu, Jayabaya mulai menyusun kebijakan. Pajak diringankan bagi petani yang gagal panen,
lumbung-lumbung kerajaan dibuka untuk rakyat yang kelaparan, dan pejabat yang menyalahgunakan wewenang diberi peringatan keras. Keputusan-keputusannya membuat sebagian bangsawan tidak nyaman, namun rakyat mulai merasakan kehadiran seorang pemimpin yang berbeda. Di balik kebijakan yang bijaksana, Jayabaya tetap setia pada laku spiritualnya. Setiap malam, setelah istana terlelap, ia menyepi di ruang semedi. Di sanalah ia kembali melihat bayangan-bayangan masa depan, negeri-negeri yang jatuh, kekuasaan asing yang datang, dan rakyat Jawa yang kelak hidup dalam penderitaan. Penglihatan itu membuat dadanya sesak, seolah ia menyaksikan sesuatu yang tak mampu ia cegah sepenuhnya. Suatu malam, setelah semedi panjang, Jayabaya memanggil para empu ke istana. Dengan suara pelan namun tegas, ia menyampaikan kegelisahannya. Ia tidak berbicara sebagai raja yang memerintah, melainkan sebagai manusia yang takut pada masa depan bangsanya. Para empu mendengarkan dalam diam, menyadari bahwa apa yang dilihat Jayabaya bukan sekadar hayalan. Zaman akan berubah, ujar Jayabaya akhirnya. Dan perubahan itu tidak selalu membawa kebaikan. Kata-kata itu dicatat oleh para pujangga istana. Mereka belum memahami sepenuhnya maknanya, tetapi mereka tahu bahwa sabda tersebut lahir dari laku batin yang dalam. Sejak saat itulah, Jayabaya mulai dikenal bukan hanya sebagai Raja Kediri, tetapi sebagai sosok yang ucapannya mengandung pertanda. Awal pemerintahannya menjadi masa keemasan yang tenang, namun di balik ketenangan itu, bayang-bayang masa depan telah menunggu. Sabda-sabda yang kelak menggema sepanjang zaman perlahan mulai terucap, menandai bahwa pemerintahan Jayabaya bukan sekadar tentang kekuasaan, melainkan tentang peringatan bagi generasi yang belum lahir. Pada puncak ketenangan pemerintahannya, ketika kerajaan Kediri berada dalam keadaan makmur dan rakyat hidup tanpa ketakutan, justru kegelisahan terbesar menyelimuti batin Jayabaya. Ia merasakan panggilan yang lebih kuat dari sekadar tugas seorang raja, panggilan untuk membaca kehendak zaman yang belum datang. Suatu malam, Jayabaya meninggalkan istana tanpa iring-iringan. Ia menuju sebuah tempat pertapaan tua di tepian hutan, tempat para leluhur dahulu menerima wahyu. Di sanalah ia bersemedi, menanggalkan kebesaran raja dan kembali menjadi manusia biasa yang bersujud pada kekuatan semesta. Malam itu, angin berhenti berembus, api pelita menyala tegak tanpa berkedip, dan keheningan terasa begitu dalam hingga seolah waktu pun membeku. Dalam semedinya, Jayabaya merasakan tubuhnya ringan, seakan terangkat dari dunia nyata. Ia melihat cahaya turun perlahan dari langit, menyelimuti pikirannya. Dari cahaya itu muncul gambaran-gambaran yang tidak ia minta, namun dipaksakan untuk ia saksikan, tanah Jawa yang makmur lalu hancur, raja-raja yang adil lalu digantikan penguasa lalim, dan rakyat yang suatu hari hidup di bawah kekuasaan asing. Penglihatan itu datang bertubi-tubi. Jayabaya melihat besi berjalan di atas tanah, perahu-perahu raksasa melintasi samudra, dan manusia-manusia berkulit asing menginjakkan kaki di bumi Jawa. Ia melihat zaman berubah begitu cepat, hingga adat dan tatanan lama tercerabut dari akarnya. Hatinya bergetar hebat, bukan karena takut pada perubahan, melainkan karena penderitaan yang harus ditanggung rakyatnya kelak. Ketika semedi itu berakhir, Jayabaya tersungkur. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menyadari bahwa wahyu bukanlah anugerah yang menyenangkan, melainkan beban pengetahuan yang menyakitkan. Mengetahui masa depan berarti hidup dengan kesadaran bahwa tidak semua dapat diubah. Keesokan harinya, Jayabaya memanggil para pujangga dan empu istana. Dengan suara pelan, ia mulai mengucapkan sabda-sabda yang terpatri kuat dalam ingatannya. Ia tidak menyebut waktu secara jelas, tidak pula nama-nama bangsa atau kerajaan. Ia memilih bahasa perlambang, tentang zaman keemasan, zaman kerusakan, dan zaman penantian akan datangnya keadilan baru. Para pujangga menulis dengan tangan gemetar. Mereka merasakan bahwa kata-kata itu bukan sekadar petuah raja, melainkan pesan lintas zaman. Jayabaya berpesan agar sabda tersebut dijaga, tidak ditafsirkan sembarangan, dan hanya dibaca oleh mereka yang siap menerima maknanya. Sejak hari itu, sabda Jayabaya mulai menyebar perlahan, dari istana ke padepokan, dari lisan empu ke telinga murid-muridnya. Sebagian menganggapnya peringatan, sebagian lagi menganggapnya ramalan. Namun Jayabaya sendiri tidak pernah menyebutnya demikian. Baginya, itu hanyalah cermin,
agar manusia di masa depan mampu bercermin pada kesalahan dan kebijaksanaan masa lalu. Wahyu telah turun. Sabda telah terucap. Dan sejak saat itu, Jayabaya tidak lagi hanya hidup di zamannya sendiri. Namanya mulai terikat dengan masa depan tanah Jawa, sebuah masa depan yang belum lahir, namun telah ia saksikan dengan mata batinnya sendiri. Masa pemerintahan Jayabaya dikenang sebagai salah satu zaman paling makmur dalam sejarah Kerajaan Kediri. Di bawah kepemimpinannya, tanah-tanah pertanian subur, perdagangan berkembang, dan keamanan kerajaan terjaga tanpa penindasan. Namun keemasan itu tidak lahir dari kekuatan senjata, melainkan dari kebijaksanaan yang berakar pada kepekaan batin sang raja. Jayabaya memahami bahwa kemakmuran tidak hanya diukur dari penuhnya lumbung dan ramainya pasar, tetapi dari rasa keadilan yang dirasakan rakyat. Ia menata ulang sistem pemerintahan dengan menempatkan pejabat bukan berdasarkan kedekatan darah, melainkan keluhuran budi dan kecakapan. Setiap keputusan kerajaan selalu didahului dengan musyawarah panjang, mendengarkan suara para empu, brahmana, dan wakil rakyat dari berbagai daerah. Pasar-pasar Kediri menjadi pusat pertemuan berbagai bangsa. Pedagang dari pesisir, pegunungan, bahkan dari seberang lautan datang membawa barang dagangan. Jayabaya membuka jalur perdagangan dengan pengawasan ketat agar rakyat tidak tertindas oleh praktik curang. Timbangan harus jujur, harga tidak boleh mencekik, dan siapapun yang melanggar akan dihukum tanpa pandang bulu. Di desa-desa, para petani merasakan perhatian kerajaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Saluran irigasi diperbaiki, benih dibagikan, dan pajak disesuaikan dengan hasil panen. Jayabaya sering mengunjungi sawah-sawah tanpa pemberitahuan, berbincang langsung dengan petani, mendengar keluh kesah mereka. Dari situlah ia mengetahui denyut kehidupan rakyat yang sesungguhnya. Namun di balik kemakmuran lahiriah, Jayabaya tetap hidup dalam kesederhanaan. Ia menolak kemewahan berlebihan, memilih pakaian sederhana, dan membatasi perayaan istana. Baginya, seorang raja yang tenggelam dalam kenikmatan akan kehilangan kepekaan terhadap penderitaan rakyatnya. Sikap ini membuat sebagian bangsawan merasa tersinggung, tetapi mereka tidak berani membantah kebijaksanaannya. Pada masa inilah karya sastra dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Jayabaya mendukung para pujangga untuk menulis, mencatat sejarah, dan merawat kearifan leluhur. Ia percaya bahwa kekuatan sebuah kerajaan bukan hanya terletak pada wilayahnya, tetapi pada ingatan kolektif dan kebijaksanaan yang diwariskan. Meski Kediri berada di puncak kejayaan, Jayabaya tidak pernah terlena. Dalam semedinya, ia masih melihat bayangan keruntuhan dan perubahan besar. Keemasan ini, menurutnya, hanyalah satu putaran dari roda zaman yang terus berputar. Karena itu, ia selalu mengingatkan para pejabat dan rakyat agar tidak sombong dan tidak melupakan nilai-nilai luhur. Keemasan Kediri di bawah Jayabaya bukanlah cerita tentang kekuasaan mutlak, melainkan tentang keseimbangan, antara lahir dan batin, antara kekuasaan dan kebijaksanaan, antara masa kini dan masa depan. Zaman itu akan dikenang sebagai masa damai yang jarang terulang, sebuah cahaya singkat sebelum bayang-bayang perubahan kembali mendekat. Di tengah kemakmuran yang masih terasa hangat, kegelisahan kembali menyelimuti batin Jayabaya. Semakin lama ia memerintah, semakin jelas bayangan yang kerap hadir dalam semedinya. Zaman keemasan yang sedang dinikmati rakyat Kediri, menurut penglihatannya, bukanlah sesuatu yang abadi. Roda waktu terus berputar, dan setiap puncak selalu menyimpan potensi kejatuhan. Tanda-tanda mulai muncul, halus namun terasa. Musim hujan datang tidak menentu, angin bertiup kencang di luar kebiasaan, dan beberapa kali langit gelap di siang hari seakan menelan matahari. Bagi rakyat, itu sekadar gejala alam. Namun bagi Jayabaya dan para empu, semua itu adalah bahasa semesta yang menyampaikan pesan. Dalam pertemuan istana, Jayabaya berbicara dengan nada berbeda dari biasanya. Ia tidak lagi hanya membahas kemakmuran, melainkan peringatan. Ia mengingatkan para pejabat agar tidak terlena oleh kekuasaan, agar tidak memeras rakyat demi memperkaya diri. Kerajaan runtuh bukan karena musuh dari luar, ucapnya, melainkan karena kelalaian dan keserakahan dari dalam. Sebagian pejabat mendengarkan dengan takzim, tetapi ada pula yang menganggap peringatan itu berlebihan. Mereka merasa Kediri terlalu kuat untuk goyah. Jayabaya menangkap sikap itu,
dan hatinya semakin berat. Ia menyadari bahwa tidak semua orang mampu melihat jauh ke depan. Pada suatu malam, Jayabaya mengadakan semedi panjang di pendapat tertutup istana. Dalam keheningan, penglihatan datang lebih jelas dan lebih menyakitkan. Ia melihat keraton-keraton runtuh, bendera-bendera asing berkibar, dan rakyat yang kehilangan pegangan. Ia melihat tanah Jawa terpecah, dikuasai kekuatan yang tidak memahami adat dan nilai leluhur. Penglihatan itu membuat tubuhnya lemah. Ketika ia membuka mata, fajar hampir menyingsing. Jayabaya tahu, peringatan tidak cukup disimpan dalam hati. Ia harus menyampaikannya, meski berisiko disalahpahami. Maka ia memanggil para pujangga untuk mencatat sabda-sabda baru, tentang zaman suram yang akan datang setelah masa terang berlalu. Sabda itu tidak diucapkan dengan ketakutan, melainkan dengan harapan. Jayabaya menekankan bahwa setiap zaman kelam selalu menyimpan benih kebangkitan. Ia berbicara tentang masa ketika rakyat harus bertahan, menjaga nilai luhur, dan tidak kehilangan jati diri meski berada dalam tekanan. Peringatan Jayabaya menyebar perlahan keluar istana. Di padepokan dan desa-desa, para empu mengajarkannya sebagai wejangan, bukan ramalan. Namun rasa cemas mulai tumbuh di hati sebagian rakyat. Jayabaya berusaha menenangkan mereka, menegaskan bahwa masa depan tidak harus ditakuti, melainkan dipersiapkan dengan kebijaksanaan. Babak ini menandai perubahan besar dalam pemerintahan Jayabaya. Ia tidak lagi hanya dikenang sebagai raja pembawa kemakmuran, tetapi sebagai penjaga kesadaran zaman. Bayang-bayang keruntuhan telah tampak di kejauhan, dan Jayabaya memilih menghadapi kenyataan itu dengan kejujuran dan tanggung jawab. Semakin bertambah usia dan kebijaksanaan Jayabaya, semakin sering pula ia berbicara tentang satu masa yang paling ia khawatirkan, masa ketika akal sehat tersingkir, kebenaran dikaburkan, dan manusia kehilangan pegangan batinnya. Masa itu ia sebut sebagai zaman edan. Sabda itu tidak lahir dari kemarahan, melainkan dari keprihatinan yang mendalam. Dalam semedinya, Jayabaya melihat manusia-manusia yang hidup dalam kekacauan nilai. Yang jujur justru tersisih, yang culas diangkat tinggi. Kekuasaan tidak lagi dijalankan demi kesejahteraan, melainkan demi kepentingan pribadi. Orang-orang yang memegang amanah lupa pada sumpahnya sendiri. Jayabaya menyampaikan sabda itu di hadapan para empu dan pujangga dengan bahasa perlambang. Ia tidak menyebut raja, tempat, atau waktu secara jelas. Ia hanya menggambarkan keadaan, ketika manusia yang berpegang pada keutamaan akan merasa terasing, dan mereka yang mengikuti arus keburukan justru tampak berjaya. Sabda itu membuat pendapa istana sunyi. Tidak seorang pun berani memotong ucapannya. Dalam zaman Eden, ujar Jayabaya pelan, yang selamat bukanlah yang paling kuat, melainkan yang mampu menjaga keseimbangan batinnya. Sabda tersebut kemudian dicatat dengan penuh kehati-hatian. Para pujangga memahami bahwa kata-kata ini bukan sekadar nasihat bagi rakyat Kediri, melainkan ujian bagi manusia Jawa di masa yang jauh. Jayabaya tidak ingin sabdanya disalahgunakan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kesadaran. Di kalangan rakyat, sabda zaman edan diterima dengan beragam reaksi. Ada yang ketakutan, membayangkan masa depan yang suram. Ada pula yang menertawakan, menganggapnya sekadar dongeng istana. Jayabaya tidak memaksa siapapun untuk percaya. Baginya, sabda hanya penunjuk arah, pilihan tetap berada di tangan manusia. Ujian terbesar dalam zaman edan, menurut Jayabaya, adalah godaan untuk ikut hanyut. Ketika ketidakadilan merajalela, jalan pintas terasa menggoda. Ketika keburukan menjadi kebiasaan, kejujuran tampak seperti beban. Jayabaya mengingatkan bahwa bertahan dalam kebajikan memang berat, tetapi itulah satu-satunya jalan untuk tetap menjadi manusia seutuhnya. Pada malam-malam sunyi, Jayabaya sering termenung memandang langit. Ia sadar bahwa zamannya sendiri mungkin tidak akan mengalami sepenuhnya apa yang ia lihat. Namun ia tetap memilih berbicara, karena diam berarti membiarkan generasi mendatang berjalan tanpa penunjuk. Bab ini menjadi inti dari seluruh sabda Jayabaya. Bukan tentang ramalan kehancuran, melainkan tentang keteguhan batin. Tentang bagaimana manusia diuji bukan oleh kekurangan, melainkan oleh kelimpahan yang menyesatkan. Zaman edan akan datang, demikian keyakinannya. Namun di tengah kegilaan itu, Jayabaya meninggalkan satu pesan sederhana.
siapapun yang mampu menjaga nurani, tidak ikut hanyut, dan tetap eling serta waspada, dialah yang akan bertahan. Memasuki tahun-tahun senja pemerintahannya, Jayabaya tidak lagi tampil sebagai raja yang sibuk mengatur segala urusan kerajaan. Ia menyerahkan banyak tugas pemerintahan kepada para pejabat yang telah lama ia tempa. Bukan karena melemah, melainkan karena ia merasa waktunya semakin dekat untuk menyiapkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada kekuasaan, warisan kebijaksanaan. Rambutnya mulai memutih, langkahnya tidak lagi setegap dulu, tetapi sorot matanya justru semakin dalam. Jayabaya lebih sering menghabiskan waktu di padepokan dan tempat pertapaan. Di sanalah ia menerima murid-murid, para empu muda, pujangga, dan orang-orang yang haus akan pemahaman hidup. Ia tidak mengajarkan ilmu untuk menguasai orang lain, melainkan ilmu untuk menguasai diri sendiri. Dalam pertemuan-pertemuan kecil itu, Jayabaya berbicara lebih banyak tentang keseimbangan batin. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kejayaan hanyalah titipan. Semua akan kembali ke asalnya, ujarnya, yang tersisa hanyalah laku dan jejak kebaikan. Kata-katanya sederhana, namun terasa berat bagi mereka yang mendengarnya. Ia juga semakin berhati-hati dalam menyampaikan sabda. Jika dahulu ia berbicara tentang zaman edan dan perubahan besar, kini ia menekankan sikap menghadapi semua itu. Jayabaya mengajarkan bahwa manusia tidak harus menjadi pahlawan besar untuk menjaga dunia tetap waras. Cukup dengan menjadi jujur, tidak serakah, dan tetap eling di tengah godaan. Para pujangga terus menyalin dan merawat sabda-sabda Jayabaya. Naskah-naskah itu tidak disebarkan secara luas, melainkan dititipkan kepada orang-orang yang dianggap mampu menjaga maknanya. Jayabaya khawatir, jika sabda jatuh ke tangan yang salah, ia akan berubah menjadi alat kekuasaan, bukan penuntun kebijaksanaan. Di istana, suasana menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi pesta besar, tidak ada kemegahan berlebihan. Jayabaya sengaja meredupkan cahaya istana agar rakyat tidak lupa bahwa kekuatan sejati sebuah kerajaan terletak pada kesadaran bersama, bukan pada kilau singgasana. Pada suatu sore, Jayabaya duduk menghadap matahari terbenam. Ia merasakan kedamaian yang jarang ia rasakan sebelumnya. Bayangan masa depan masih kadang hadir, tetapi tidak lagi menakutkan. Ia telah melakukan bagiannya, menyampaikan peringatan, meninggalkan pesan, dan menanam benih kesadaran. Tahun-tahun senja itu menjadi masa peralihan. Jayabaya perlahan melepaskan dunia tanpa penyesalan. Ia tahu, sabda-sabdanya akan terus hidup, ditafsirkan ulang oleh setiap generasi sesuai zamannya. Dan itu tidak apa-apa. Baginya, yang terpenting adalah pesan itu tetap mengingatkan manusia agar tidak kehilangan dirinya sendiri. Warisan Jayabaya bukanlah tahta atau wilayah, melainkan cermin batin. Cermin yang kelak akan dihadapkan kepada manusia Jawa, setiap kali zaman terasa semakin edan dan arah hidup semakin kabur. Waktu berjalan perlahan menuju satu titik yang tak terelakkan. Pada suatu pagi yang diselimuti kabut tipis, Jayabaya merasakan tubuhnya melemah, namun batinnya justru terasa jernih. Ia memandang halaman padepokan dengan tatapan panjang, seolah mengucapkan salam perpisahan pada dunia yang telah ia jaga dengan segenap jiwa. Kabar tentang kondisi sang raja menyebar cepat ke istana dan desa-desa. Rakyat berdatangan dengan doa dan harap, memenuhi pelataran dalam keheningan yang hikmat. Tidak ada ratapan berlebihan, yang ada hanyalah rasa kehilangan yang tertahan, seakan semua memahami bahwa perpisahan ini adalah bagian dari tatanan semesta. Menjelang senja, Jayabaya memanggil para empu dan pujangga terdekat. Suaranya pelan, namun setiap kata terdengar jelas. Ia tidak meninggalkan perintah politik atau strategi kekuasaan. Ia hanya berpesan agar sabda-sabda dijaga dengan kebijaksanaan, tidak diperalat, dan tidak dipaksakan. Biarkan waktu yang menafsirkan, ucapnya, dan biarkan nurani yang menimbang. Ketika matahari tenggelam sepenuhnya, napas Jayabaya berhenti dengan tenang. Tidak ada tanda kegelisahan di wajahnya, hanya kedamaian seorang manusia yang telah menyelesaikan laku hidupnya. Pada saat itu pula, angin berembus lembut, pelita di pendapa bergetar sekejap, lalu kembali tegak. Para empu saling pandang, mereka tahu, sebuah zaman telah berakhir. Upacara duka berlangsung sederhana namun agung. Jenazah sang raja diiringi doa dan kidung,
dibawa menuju tempat peristirahatan terakhir. Rakyat berlutut di sepanjang jalan, bukan karena perintah, melainkan karena rasa hormat yang lahir dari hati. Mereka tidak sekadar mengantarkan seorang raja, tetapi melepas seorang penuntun batin. Setelah kepergiannya, Kediri tetap berdiri, namun suasana terasa berbeda. Istana terasa lebih sunyi, seolah menyimpan gema langkah dan suara sabda yang pernah terucap. Para pujangga melanjutkan tugasnya, menyalin dan merawat naskah-naskah dengan kehati-hatian. Dari tangan ke tangan, dari generasi ke generasi, nama Jayabaya mulai melampaui batas sejarah dan memasuki wilayah legenda. Orang-orang mulai menyebutnya bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai cermin zaman. Sabda-sabdanya dibaca kembali setiap kali dunia terasa tidak adil, setiap kali manusia kehilangan arah. Jayabaya telah wafat sebagai manusia, tetapi hidup sebagai gagasan, tentang kewaspadaan, tentang keseimbangan, dan tentang harapan di tengah kegilaan zaman. Wafatnya sang raja bukanlah akhir cerita. Justru dari sanalah legenda bermula. Sebuah warisan tak kasat mata yang akan terus menyertai tanah Jawa, menunggu untuk dibaca, direnungi, dan dipertanyakan oleh mereka yang datang kemudian. Waktu terus berjalan, kerajaan demi kerajaan bangkit dan runtuh, tetapi nama Jayabaya tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan tanah Jawa. Ia hidup bukan melalui bangunan atau prasasti megah, melainkan melalui sabda, kata-kata yang menembus batas zaman dan terus bergema dalam kesadaran manusia. Berabad-abad setelah wafatnya, sabda Jayabaya kembali dibaca dan ditafsirkan ulang. Setiap generasi menemukan bayangannya sendiri di dalamnya. Saat zaman damai, sabda itu dianggap sebagai peringatan agar manusia tidak terlena. Saat masa sulit datang, ia menjadi penguat, pengingat bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Jayabaya seolah hadir sebagai saksi bisu yang memahami bahwa sejarah bergerak dalam putaran, bukan garis lurus. Namun sabda Jayabaya bukanlah ramalan yang menuntut kepasrahan. Ia tidak mengajarkan manusia untuk menunggu takdir dengan tangan terlipat. Sebaliknya, ia mengajak untuk bersikap eling lan waspada, sadar akan diri sendiri dan waspada terhadap godaan zaman. Disitulah letak kekuatan sabda itu, bukan pada ketepatan waktu atau peristiwa, melainkan pada sikap batin yang ditawarkannya. Dalam dunia yang terus berubah, manusia sering mencari pegangan di luar dirinya, pada kekuasaan, harta, atau pengaruh. Jayabaya justru mengingatkan bahwa pegangan sejati berada di dalam. Ketika keadilan terasa jauh, ketika kebenaran kabur, manusia diuji bukan oleh apa yang terjadi, melainkan oleh pilihan sikapnya sendiri. Sabda yang lahir dari laku sunyi seorang raja Jawa itu telah menjadi cermin. Cermin yang tidak selalu nyaman untuk dipandang, karena ia memantulkan wajah manusia apa adanya. Setiap kali dunia terasa semakin edan, sabda Jayabaya mengajak kita bertanya, apakah kita ikut hanyut, atau tetap menjaga nurani? Bagi tanah Jawa, Jayabaya adalah pengingat bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari kekuatan besar, melainkan dari keberanian untuk melihat kenyataan dan tetap bersikap lurus. Bagi manusia hari ini, kisahnya adalah undangan untuk merenung, bahwa sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi pelajaran yang terus meminta untuk dipahami. Kisah Pangeran Jayabaya berakhir di sini, tetapi maknanya tidak pernah benar-benar selesai. Selama manusia masih mencari keadilan, selama nurani masih berbisik di tengah hiruk-pikuk dunia, sabda itu akan terus hidup. Menyusuri zaman, menembus generasi, dan menunggu untuk didengarkan kembali, dengan hati yang jernih dan kesadaran yang utuh. Tamat. Demikianlah kisah Jayabaya. Seorang raja yang tidak hanya memerintah pada masanya, tetapi juga meninggalkan cermin bagi generasi setelahnya. Jika kisah ini membuat Anda merenung, jika sabda-sabdanya terasa dekat dengan kehidupan hari ini, maka biarkan cerita ini hidup di dalam ingatan Anda. Di Naninu Story, kami percaya bahwa sejarah dan legenda bukan sekadar cerita lama, melainkan pesan yang menunggu untuk dipahami. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa dukung Naninu Story dengan cara sederhana. Cukup dengan menyukai, membagikan, dan mengikuti channel ini, agar kisah-kisah Nusantara lainnya terus dapat kami hadirkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap eling, tetap waspada. Dan jangan pernah berhenti mendengarkan bisikan sejarah.